Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 16 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Okay. Word waiting for past relationship, chemistry, this could be the one, finance and career. Oke. Situasinya sekarang si dia ini itu sedang menunggu waktu yang tepat ya, atau lebih tepatnya gini sih, dia itu pengen maju tapi melihat keadaan dan sikonnya itu belum bisa untuk bergerak ya. Memang eh Tuhan menginginkan dia untuk bersabar terlebih dahulu ya. eh nggak terburu-buru untuk segera datang, harus mengevaluasi dulu dianya, harus mengerti dulu ya, memberikan kesiapan dulu ke diri dia. Dan orang ini aku lihat orang yang pernah hadir di dalam kehidupanmu ya, dia datang dari past life relationshipmu ya, bisa dari ini mantan atau orang yang dulu pernah PDKT-an sama kamu ya, ataupun ya intinya orang masa lalumu, dan dia masih punya ketertarikan sama kamu. Bahkan secara batin pun kalian itu punya energi saling tarik menarik ya. Uh, apa tuh namanya? Kalau nih tiba-tiba perasaan kalian itu, tiba-tiba kalian itu lagi diem, tahu-tahu keinget dia atau rindu sama dia. Nah itu chemistry kalian sedang bermain di sana. Karena dia merasakan bahwa hanya kamulah orang satu-satunya yang dia inginkan ya, karena kamulah orang satu-satunya yang ada dan hadir di dalam hati dia gitu ya. Orang yang dia cinta itu cuman kamu. Nah kenapa sih dia disuruh menunda ya untuk datang ke kamu? Karena secara karir dan finansial dia juga belum stabil ya. Itulah yang membuat dia harus nunggu ya. Salah satunya itu finance and career dia harus dia stabilkan dulu, harus dia seimbangkan dulu ya. Karena karir dan finansial itu juga salah satu modal ya, salah satu modal untuk bisa nantinya memberikan penawaran ke kamu. Menurut dia seperti itu. Mungkin dia ini seorang pria, makanya dia lagi fokus sama pekerjaan dan keuangan ya. Karena kalau seorang pria itu kan punya stereotip bahwa dia yang nantinya akan menjadi pemimpin dari suatu rumah tangga, atau ya pemimpin dari sebuah keluarga ya, kepala rumah tangga. Dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi dari keluarga gitu. Jadi saat ini tuh dia masih disuruh menunggu dulu untuk tidak terburu-buru datang ke kamu. Tuh, ada Six of Swords. Ada The Lovers-nya reverse. Ada Four of Swords, Knight of Swords reverse, Hierophant ya, di Hierophant, kemudian Queen of Swords. Jadi sekarang nih dia sedang dalam proses penyembuhan ya.
penyembuhan dari rasa sakit hati ataupun, trauma, inner child atau apapun lah ya, yang pernah, meresahkan hati dia selama ini, baik itu saat menjalin hubungan dengan kamu ataupun dengan pasangan-pasangannya yang dulu-dulu gitu. Jadi saat ini tuh dia uh, udah healing ya, udah dalam proses healing, penyembuhan, dan sekarang nih dia sedang diberikan petunjuk ya, dipetunjuk untuk dimudahkan dalam segala hal setelah dia akhir-akhir ini tuh banyak mengalami masa sulit. Apapun itu, yaitu tadi misalnya karir ya, karir dia yang terakhir itu sulit banget. Sekarang tuh dia lagi diberikan jalan untuk karir dan keuangan. Makanya di sini dia disuruh jangan terburu-buru dulu untuk datang ke kamu ya, karena dia harus membuat karir dan keuangan dia tuh balance dulu. Nah, termasuk ini juga percintaan dia ya, perasaan dia terhadap kamu. Yang kemarin-kemarin itu penuh dengan amarah, yang kemarin-kemarin itu penuh dengan pertengkaran ya, kemudian rasa dendam kayak gitu. Sekarang dia udah mulai melepaskan, sudah mulai mengikhlaskan, udah mulai mengerti atas apa situasi apa yang terjadi di antara kalian. Dan di sini dia udah sadar. Nah, karena apa swordnya itu tegak ya, six of swordnya tegak. Karena dia sudah apa namanya itu udah sadar ya, udah sembuh, udah ikhlas dengan rasa sakit dia yang pernah dia lalui bersama kamu ataupun yang lainnya. Di sini aku lihat dia akan segera datang lagi ke kamu ya, untuk memperbaiki hubungan, untuk meminta maaf ya, kemudian menjalin hubungan lagi, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya, kemudian menjalin hubungan lagi dengan kamu. Intinya dia akan datang lagi ke kamu, tapi untuk waktu tepatnya kayaknya belum hari ini, karena di situ masih ada word waiting for. Dia masih diperbolehkan untuk menunggu terlebih dahulu ya, melihat situasi dari si dianya itu juga belum siap gitu. Kalau dilihat dari perasaan dia ya, karena di sini masih ada the lovers ya, walaupun ini reverse, dia tetap sebenarnya masih cinta sama kamu, masih bergairah sama kamu. Hanya saja memang situasinya sekarang nih sudah berbeda. Kalian udah nggak sama-sama lagi. Kalian sudah memiliki jarak, kalian sudah nggak ada komunikasi lagi. Tapi kalau dibilang cinta, yes, dia masih cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Cuman ya itu tadi, karena ada suatu masalah. Masalahnya itu apa sih? Ini karena adanya seseorang dari pihak ketiga kalian ini yang melakukan apa ya? Melakukan sabotase mungkin ya, atau dia menghadirkan orang ketiga lah yang membuat hubungan kalian ini hancur. Dan juga dari sisi dianya kemarin saat menjalin hubungan sama kamu itu ada suatu ketakutan dan ketidakpercayaan diri dia terhadap hubungan kalian dalam berkomitmen ya. Jadi masih beda tujuan ya, masih beda tujuan kemarin itu. Dia belum bisa menetapkan satu tujuan ke depannya tuh mau kayak mana. Dia masih takut ya, mungkin karena kemarin itu dia secara finansial juga belum baik-baik aja, secara karir juga belum stabil kayak gitu. Makanya di sini dia masih takut saat kemarin itu. Oke, tapi kalau ditanya tentang cinta, yes, dia masih cinta sama kamu, cuman situasinya sekarang udah berbeda gitu ya. Oke, Four of Swords. Four of Swords tegak, berarti memang situasinya memang Tuhan menginginkan kalian untuk berpisah terlebih dahulu. Bukan semata-mata karena kalian tidak pantas, tidak. Tapi karena memang
Situasinya ini memang dibuat untuk, kalian pahami dulu ya, apa mau dari, situasi kalian. Karena saat dibuat kalian ini bersama, kalian ini penuh dengan pertengkaran. Satu sama lain itu merasa stres dengan hubungan ini, merasa cemas, mengalami ketegangan gitu ya di dalam hubungan ini. Intinya kalian ini nggak balance ya, nggak seimbang di dalam hubungan ini. Jadi malah membuat tekanan satu sama lain, yang ngebuat hubungan kalian ini nggak bahagia. Jadi untuk itu memang disarankan ya udah kalian pisah aja dulu. Untuk mengevaluasi, untuk menyadari dulu sebenarnya apa sih yang kalian mau dari hubungan kalian ini? Apa sih yang kalian mau lakukan? Apa sih tujuan kalian menjalin hubungan berdua tuh gitu ya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan pada kalian eh kalau punya komitmen atau hubungan lah ya dengan seseorang tuh maunya kayak mana gitu ya. Apakah akan terus-terusan setiap didekatkan selalu dengan kalian selalu dengan kecurigaan dengan pasangan gitu, atau selalu saat didekatkan kalian selalu bertengkar, ada aja yang kalian permasalahkan, emang seperti itu? Kalau seperti itu, ngapain cari pasangan? Kenapa nggak cari musuh aja? Kayak gitu ya. Niat untuk menjalin hubungan kan mencari pasangan gitu ya, bukan mencari musuh. Jadi ketika kalian didekatkan tapi kalian belum satu tujuan di sini, ya lebih baik kayak kalian dipisahkan dulu untuk mengevaluasi masing-masing maunya seperti apa. Seperti itu ya. Nanti ketika kalian sudah menemukan nih, udah menemukan tujuan kalian itu apa ya dari hubungan, ya kalian akan dipersatukan kembali gitu. Ya, kalian akan didatangkan kembali. Nah, makanya di sini masih ada word waiting for karena kalian masih dalam tahap proses mengevaluasi, terutama dari si dia ya. Karena ini kan perasaan dia terhadap kamu. Jadi dia masih dalam tahap mengevaluasi, menyadarkan diri, sadar atas apa yang pernah dia lakukan. Kenapa sih hubungan kalian itu berantakan? Kenapa kalian sampai berpisah? Kenapa selalu bertengkar? Apa salahnya? Eh, Titik salahnya itu ada di mana gitu ya. Dan dari kesalahan itu bisa nggak sih diperbaiki? Nah, ketika udah ada nih jawabannya, oh ternyata sebenarnya bisa diperbaiki. Nah saat itu pula ketemulah tujuannya seperti apa, mau menjalin hubungan ini, mau ke arah mana dalam hubungan ini. Makanya walaupun kalian dipisahkan, ini bukan semata-mata karena kalian tidak pantas, bukan, tapi karena untuk mengevaluasi aja terlebih dahulu dari hubungan ini maunya kemana gitu. Ya, dan hati-hati ya. Kalau misalkan dia datang lagi ke kamu, kalian harus bisa menganalisa ulang lagi. Apakah dia sudah berubah? Karena aku lihat di sini King of Sword ya. Dia sadar atau enggak? Sebenarnya orang ini itu orang yang cukup kasar, ya, orang yang cukup agresif. Jadi kalau dia datang, ya namanya juga sifat ya, kebiasaan itu akan sulit untuk dirubah. Oke, mungkin dia datang, dia bilang, "Oh, aku udah berubah, aku nggak akan lagi marah-marah, aku nggak akan lagi terpancing hanya dengan hal-hal sepele. Kalau nanti kita menjalin hubungan lagi, eh, aku akan lebih sabar gitu ya. Aku akan mengkonfirmasi apapun kesalahpahaman dari di antara kita." Oke, jangan terlalu percaya dengan omongan itu, tapi lihatlah dari tindakannya. Karena masih ada King of Sword ya, kalian masih disarankan harus hati-hati karena orang ini punya sifat yang agresif, orang yang kasar ya, orang yang otoriter banget. Otoriter itu mendominasi ya, mendominasi. Jadi hati-hati banget kalian. Orang ini gampang banget kehilangan kesabaran dengan hal-hal yang sepele gitu ya, dengan masalah-masalah sepele. Apalagi kalau misalkan itu udah udah berulang kali gitu loh. Udah
berulang kali terungkit lagi gitu. Misalkan nih, dia dulu pernah selingkuh gitu ya. Terus udah kalian udah maafkan, kalian udah baikan lagi. Taunya hmm, dia main mata lagi nih atau deket nih dengan lawan jenis nih. Dah, kalian ungkit lagi tuh. Ya, nanti kayak kemarin lagi kamu selingkuh bla 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 bla. Dah, dia tuh akan terpancing tuh ya. Kamu ini ngungkit-ngungkit terus bla 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 bla. Kalian akhirnya berantem lagi. Jadi hati-hati, eh lihatlah pada tindakannya ya kalau dia datang lagi. Dan aku lihat juga di sini orang ini punya sifat yang suka kemudian ya, kadang hadir di kehidupan percintaanmu, kadang pergi begitu saja, kadang memberikan kabar, kadang tidak, tapi kebanyakan tidak memberi kabar. Jadi ini King itu menandakan dia seorang ayah ya. King itu kan kayak bapak gitu ya. Dia ini mungkin dia ini memang sudah bapak-bapak ya, sudah menjadi ayah. Tapi karena ini reverse, terbalik ya. Jadi orang ini tuh kadang tidak 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 selalu hadir menjadi sosok ayah, menjadi sosok yang melindungi, mengayomi, memimpin gitu. Walaupun orangnya otoriter, ya maksudnya tuh ya orangnya mendominasi semua itu harus sesuai keinginan dia. Tapi orang ini tuh jarang sekali hadir di sisimu, ya jarang berkomunikasi dengan kamu, ya entah entah jarang ataupun mungkin nggak sama sekali ngasih komunikasi ataupun ngasih kabar ke kamu, apalagi mau hadir tatap muka gitu ya, itu akan sulit sekali gitu. Jadi makanya karena di sini masih ada King of Swords, ketika dia datang cobalah evaluasi lagi, jangan terburu-buru ya, karena ini suatu kebiasaan atau sifat, jadi akan sulit untuk bisa kamu rubah. Kecuali kalau memang dianya sendiri yang benar-benar mau merubahnya. Bukan hanya dari kata-kata, tapi dari perilaku dan tindakannya. Oke? Okay? Karena di sini di hierophantnya tegak, aku lihat dia akan segera datang ya, di waktu yang tepat ya, di waktu yang tepat. Segeranya itu ya, setiap orang energinya beda-beda ya, waktunya akan beda-beda. Tapi intinya karena di hierophant ini sudah mulai keluar ya. Kemarin di hierophantnya itu seringnya terbalik ya. Kalau ini sekarang tegak. Jadi dalam waktu dekat dia akan datang menawarkan cinta baru lagi dengan kamu, menawarkan apa ya, jenjang hubungan yang baru, jenjang hubungan yang selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan kemarin terakhir kalian menjalin hubungan itu masih sekedar pacaran, ya mungkin nanti dia akan datang dengan memberikan kamu tawaran pernikahan atau mungkin ya tunangan terlebih dahulu seperti itu. Intinya dia datang nanti akan memberikan tawaran ke kamu atau akan ya melangkah ke step yang berikutnya gitu ya, melangkah ke jenjang yang selanjutnya gitu ya. Jadi dia benar-benar akan serius sama kamu kali ini ketika dia datang gitu. Orang ini ciri-cirinya orang ini cerdas ya, humoris juga. Orangnya ketika datang nanti dia akan jujur sama kamu tentang semua hal. Dia akan membeberkan apa yang selama ini tidak pernah dia ungkapkan ke kamu. Dia di sini akan jujur dan memberikan atau menunjukkan ketulusan dia bahwa dia akan serius ya. Dia akan terus terang dengan apapun ya, yang selama ini menjadi pertanyaanmu, yang selama ini tuh menjadi masalah, yang selalu menjadi masalah di antara kalian akan dia konfirmasi, akan dia jelaskan. Orang ini juga akan ketika datang nanti akan bersikap benar-benar realistis banget ya. Dia akan ya menjelaskan secara logikanya sampai kamu mengerti. Cuma hati-hati ya, karena di sini Queen of Sword-nya masih tegak. Ya, bukan masih tegak sih. Sebenarnya Queen of Sword ini bagus ya. Tipe orang itu bagus. Cuman
ada satu kelemahan dari dia, yaitu orang ini tuh kalau menjalin hubungan dengan seseorang itu hubungannya terlalu rentan. Kenapa? Gini, kalau ditanya mau berkomitmen, yes, dia mau berkomitmen ya dengan orang yang dia cintai, dengan orang yang dia sayangi, dia yakin dengan orang itu. Berkomitmen, oke, kita berkomitmen. Menikah, oke, menikah gitu. Tapi orang ini itu suka dengan kerinduan atau kemerdekaan atau kebebasan di dalam diri dia. Orangnya suka bebas, ya, suka kebebasan. Jadi, walaupun kamu di sini berkomitmen atau ya mungkin udah akan diajak nikah gitu ya, nikah dengan dia. Dia nggak suka kalau misalkan dia dikekang. Dia masih punya jiwa yang maunya itu nggak ditekan, maunya itu nggak diatur gitu ya. Jadi kalau misalkan dia suka dengan wanita lain gitu ya, eh dia akan respect gitu loh, deket gitu ya, respect deket dengan orang yang dia suka gitu. Nah, jadi di sini makanya ada King of Sword, kemudian Queen of Sword. Orangnya memang bagus kalau dibilang karakternya ya. Secara karakter dia bagus. Cuman ya itu, perilaku, sikap, dan kebiasaan itu akan sulit untuk dirubah ya. Dua ini masih ada kartunya. Jadi kalau misalkan dia datang lagi menawarkan cinta lagi sama kamu, bahkan di sini dia melamar kamu, mengajak kamu nikah ya. Intinya melangkah ke step yang berikutnya, kalau kamu masih mau dengan dia, masih mengharapkan dia, ya silahkan. Silahkan, tanya lagi pada hatimu, kalau kamu mantap dan yakin mau dengan dia, ya silahkan. Aku tidak memaksakan ya, kalian mau atau tidaknya itu coba tanya lagi pada hatimu. Karena di sini, aku sudah membacakan dari kedua kartu ini, King of Sword Reverse dan Queen of Sword, ya, Queen of Sword tegak. Kalau secara karakter, yes, orang ini bagus banget ya, orang ini bagus banget. Cuman ya itu kebiasaan dan sifat dia yang masih suka semena-mena. Dia masih otoriter, dia masih suka kebebasan. Jadi sebaiknya sebelum kalian berkomitmen dengan dia adalah kalian buatlah suatu perjanjian gitu ya. Perjanjian sebelum kalian benar-benar sah gitu ya. Kalau kalian sudah sah, tahu-tahu di tengah jalan di pernikahan kalian, di rumah tangga kalian, dia berulah ya, sampai-sampai dia selingkuh, menghadirkan wanita lain ya, mendatangkan wanita lain ke rumah seperti itu kan keterlaluan ya. Jadi sebelum kalian benar-benar berkomitmen dengan dia, buatlah suatu perjanjian, buatlah kesepakatan di antara kamu tentang sifat dia yang seperti ini. Ya, ini harus win-win ya, antara kamu harus menguntungkan dan dia juga menguntungkan. Jangan hanya menguntungkan di sebelah pihak agar dia mau menyetujui persetujuan dari kamu gitu ya, kesepakatan di antara kalian gitu agar dia bisa setuju gitu ya. Buatlah kesepakatan yang win-win. Oke, aku rasa itu ya dari pembacaan tarotnya. Dan untuk ini isi hati dia ya yang ingin dia ungkapkan itu, my life is not as together as it seems. Ya, jadi hari ini kalau kamu melihat hidupku itu baik-baik aja, itu sebenarnya enggak seperti itu. Tanpa kamu, hidupku itu kebalikannya gitu ya. Jadi apa yang kamu lihat sekarang itu dalam kehidupanku itu tidak benar. Jadi kalau misalkan dia bahagia, no, sebenarnya aku tidak bahagia, aku galau, aku sedih, aku kehilangan arah tanpamu, aku kepikiran kamu terus ya. I knew exactly what I was doing. eh, aku tahu banget deh apa yang sebenarnya aku lakukan selama ini, bahkan sampai sekarang yang aku lakukan itu aku tahu banget, kata dia. I know that I crossed the line with you. Aku tahu aku telah melewati batas, melewati garis yang pantas, yang sepantasnya gitu ya. Ya mungkin entah dia sering selingkuh gitu ya, nggak cuma sekali dua kali, kan itu udah keterlaluan banget. Nah, maksudnya itu dia
melewati batas tuh karena dia udah keterlaluan banget sama kamu. I left when I saw you with someone. Ya, kalau kamu sekarang aku lihat kamu udah bersama orang lain, kamu udah ada orang lain, aku akan pergi, kata dia seperti itu. The timing just wasn't right for us. Waktunya belum tepat untuk hari ini, untuk kita gitu ya. Karena di situ masih ada word waiting for, dia masih disuruh untuk menunggu oleh Tuhan. Jadi seperti itulah perasaan dia hari ini. Mudah-mudahan resonate ya dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipusingin, santai aja. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, energi paling kuat di situ Gemini dan Taurus. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.